Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pengantar cloud computing. Jadi kita akan belajar tentang pengantar cloud, kemudian model layanan yang ada di dalam cloud dan juga model implementasinya di dalam cloud. Yang pertama dari pengantar, cloud computing merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan berbagai konsep komputasi yang melibatkan sejumlah komputer yang terhubung melalui sebuah jaringan komunikasi real time, contohnya internet. Jadi sebuah cloud itu merupakan konsep yang jadi saling berhubungan atau terhubung satu sama lain secara real time. Jadi manfaatnya ada 3 di sini. Yang pertama skalabilitas, jadi dapat menambah kapasitas penyimpanan data tanpa harus membeli peralatan tambahan seperti hard disk. Jadi ketika kita ingin melakukan upgrading dari kapasitasnya, maka kita bisa menghubungi penyedia layanan cloud computing tanpa kita harus memberikan atau membeli sebuah hard disk baru. Jadi atau sebuah storage penyimpanan baru. Jadi kita tinggal melakukan kontak ke penyedia layanannya untuk menambah kapasitasnya. Mungkin teman-teman bisa melihat contoh nyatanya di dalam uh, sebuah layanan penyimpanan file ya, mungkin Dropbox, kemudian Google Drive ataupun iCloud miliknya Apple. Jadi di situ teman-teman ketika menggunakan iPhone nih contohnya, kapasitasnya sudah penuh untuk iCloud-nya. Teman-teman tidak perlu mengganti uh, RAM-nya atau mengganti internal storage dari iPhone-nya. Akan tetapi jika yang penuh itu iCloud-nya, teman-teman bisa kontak dari developer iPhone-nya atau iOS-nya untuk melakukan upgrading dari kapasitasnya. Nah, seperti itu. Manfaat dari cloud itu didapatkan ya karena kita bisa melakukan skalabilitas. Namun, tentunya harga yang ada sekarang memang tidak murah, apalagi sebenarnya tergantung dari penyedia layanannya sih. Kalau seperti iCloud itu ketika kita sudah melebihi batas dari storage yang sudah ditentukan, maka ada besaran yang memang cukup lumayan untuk dibayarkan supaya kita tetap bisa menggunakan fasilitas dari iCloud-nya. Kemudian aksesibilitas terkait pengaksesan data dan juga kemudahan itu dengan syarat user terkoneksi dengan internet. Ya, ini sudah jelas ya, ketika kita menggunakan cloud, manfaat yang kita bisa dapatkan adalah tentang aksesibilitasnya yang lebih mudah. Misalkan kita menyimpan file itu hanya di hard disk atau di komputer di SSD. Ketika kita ada di luar, ketika kita sedang tidak di rumah, posisi laptop atau komputer kita di rumah, kita mau melakukan akses itu susah. Akan tetapi ketika teman-teman menyimpannya di cloud, ketika teman-teman mengerjakan di komputer, di laptop, kemudian saya butuh filenya sekarang karena ada yang minta dari teman atau dari pihak kantor dan sebagainya, teman-teman bisa langsung akses cloud-nya lewat mobile phone. Karena datanya itu urgent, mungkin bisa langsung diambil dari cloud-nya, dari Google Drive misalkan. Teman-teman download, teman-teman share, atau teman-teman langsung share link-nya, itu juga bisa. Itu adalah salah satu poin dari aksesibilitas dari manfaat cloud. Kemudian security atau keamanannya, data keamanan lebih terjamin dari penyedia layanan cloud computing. Jadi pasti setiap penyedia layanan akan memberikan service yang terbaik dengan memberikan kenyamanan atau keamanan yang ditawarkan. Kemudian model layanan dari cloud ada IaaS atau infrastruktur as a service, kemudian PaaS atau platform as a service, kemudian SaaS atau software as a service. Jadi kemudian di I, P dan juga S itu berarti infrastrukturnya, kemudian P itu platformnya, kemudian S itu software. Yang pertama dari infrastrukturnya. Jadi layanan yang disediakan ini hingga tingkat virtualisasi sumber daya komputasi fisiknya. Jadi
seperti kompetensi CPU, kemudian kapasitas memori, penyimpanan, itu dianggap penting. Jadi sistem operasi dapat disediakan penyedia atau pelanggan. Nah, model ini contohnya server hosting dedicated dengan menggunakan virtual yang merujuk pada sumber daya komputasi. Kemudian yang PaaS itu tingkatannya pada platform. Kalau tadi I itu ke infrastrukturnya sampai ke tingkatan sumber daya komputasi juga diperhatikan. Kalau di P atau PaaS itu tingkatannya hanya sampai di platform. Jadi penyedia layanan menyediakan set pustaka pemrograman atau user interface-nya juga dan metode aksesnya. Jadi pelanggan dapat memanfaatkan dengan membuat aplikasi merujuk pada sistem tersebut. Jadi kita sudah diberikan platformnya nih, misalkan model setnya. Jadi kita ada programnya, sudah ada bahasa programnya, kita tinggal ya seperti model CMS seperti itu. Jadi kita tinggal membuat atau memanfaatkan resource yang ada di cloud kita. Kemudian komparasi dari IaaS, PaaS, dan SaaS. Di sini kalau di IaaS yang dikelola oleh pelanggan ada application, data, runtime, middleware, operation system. Kalau di PaaS maka dia application dan data. Kalau di SaaS itu tidak ada yang dikelola pelanggan. Jadi ke benefit yang didapatkan atau keuntungannya itu lebih ke memang ke yang IA. Jadi banyak benefit yang bisa didapatkan. Kemudian model implementasinya ada public cloud, hybrid, private, dan juga community. Jadi gambarnya seperti ini. Ini ada user, kemudian private, di sini hybrid berarti dia antara atau di tengah-tengah. Kemudian juga public itu di sini. Dan seperti ini gambarannya. Jadi mobile model layanan dari public cloud dibangun di atas jaringan komputer publik. Jadi dapat dimanfaatkan oleh banyak pengguna atau sharing resource di sini. Jadi nanti penyedia layanan membangun dan mengelola sendiri infrastrukturnya. Kemudian kalau private maka layanan dibangun di atas jaringan komputer private atau intranet. Jadi harus terkoneksi dari internet atau VPN. Konsepnya ini akan lebih eksklusif dan juga terbatas dibandingkan yang public tadi. Sedangkan kalau hybrid merupakan kombinasi dari model cloud, private dan juga public. Sedangkan community dia yang berdasarkan kepentingan sebuah komunitas. Jadi dapat bangun dari private-nya, public-nya atau hybrid. Jadi yang penting dari komunitas tersebut bangunnya seperti apa. Oke, itu untuk pengantar dari cloud computing, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.